pengen mempresentasikan survei kita tentang pola penggunaan internet untuk edukasi sama hiburan. Jadi itu dari survei yang kita sudah lakukan dan ada 37 responden, terlihat kalau mayoritas yaitu 78,4% itu setuju kalau internet itu mempermudah proses belajar. Nah, rata-rata waktu yang dihabiskan di internet itu mayoritas 6-8 jam, mayoritas itu 43,2. Sementara yang kedua terbanyak itu 3-5 jam. Respondennya dari mana? Respondennya itu kita peroleh itu 37 dari total angket, yaitu Google Forms. Ada tiga guru yang kita wawancara, Pak Cahyo, Bu Rumi, sama Bu Tami. Sisanya itu dari siswa. Selanjutnya kita juga menganalisa seberapa sering sih kita menggunakan internet untuk belajar dan edukasi, dan kita dapat hasil bahwa banyak sekali mayoritas ya kalau mereka lebih sering menggunakan internet untuk belajar dan edukasi. Nah, untuk platform yang sering mereka gunakan untuk edukasi ya dominan paling banyak itu YouTube. Lalu yang kedua itu untuk les ya, kursus, yang ketiga ada AI tools, dan yang terakhir kita belajarnya dari jurnal. Nah, terus kita juga bertanya kalau apakah penggunaan internet itu pernah mengganggu waktu belajar. 59,5% yaitu mayoritas bilang kalau itu iya. Nah, tapi 40,5% itu jawab tidak. Pertanyaan kedua kita, apakah internet membantu meningkatkan prestasi belajar? 40,5% bilang cukup membantu, sedangkan 32,4% itu bilang membantu. Jadi kesimpulan yang kita dapat itu 78,4% responden itu kan merasa internet mempermudah proses belajar. Nah, berarti yang kita dapat itu poin-poinnya, internet itu bisa mempercepat akses informasi, namun masih belum bisa memberikan batas antara belajar sama hiburan. Terus responden itu dari kita lihat responden lebih menyukai itu gaya belajar yang visual dibandingin belajar teks pakai buku. Karena kita lihat juga kalau di sini kan yang paling sedikit itu jurnal, lebih sering pakai YouTube sama kursus itu juga biasanya berupa video. Sama itu yang kita dapat juga psikofokus itu durasi penggunaan yang lama sama pembelajaran waktu itu berisiko menurunkan kualitas konsentrasi dan belajar. Seperti yang kita lihat di sini. Solusi yang kita bisa simpulkan itu manajemen waktu. Lalu ada aplikasi untuk memfilter konten, mana yang untuk belajar dan mana yang untuk hiburan seperti bermain game, atau di YouTube mana video yang dipakai untuk video belajar dan video hiburan, serta itu lebih membaca dalam bentuk literasi digital agar mendorong penggunaan sumber primer yaitu jurnal, karena di sini kan paling dikit bisa dilihat jurnal, agar pemahaman materi itu lebih mendalam. Jadi kesimpulan kita yang terakhir itu, internet itu adalah media yang bisa membantu untuk prestasi, namun kualitasnya itu sangat tergantung pada kontrol diri dari user. Kunci utamanya itu disiplin, mengelola durasi agar kita tetap menjadi alat bantu dan tidak menghambat atau memperburuk prestasi. Itu saja sih dari kita. Terima kasih sudah dipandu. Ya, assalamualaikum Pak. Ini saya kelompok 2 ini, dan nama kamu siapa dulu? Nama saya Leon. Saya Tristan. Iya, ada siapa lagi? Dan di kelompok saya ada Randiva, dia lagi videoin, dan ada Fahri yang lagi dampingin Randiva. Di sini presentasi tentang pola penggunaan internet untuk edukasi dengan hiburan. Oke, ya. Jadi ini dari hasil data ada 37 responden. Dari 37 responden, kita tanyakan apakah Anda merasa internet mempermudah proses belajar Anda.
21,6 bilang tidak, dan 78,4 bilang iya. Rata-rata waktu yang dihabiskan di internet, ada yang bilang 8 jam, ada 21% bilang 8 jam, lebih dari 8 jam ya. 10% bilang di bawah 8 jam. 10% di bawah dari 2 jam. Iya, mana ya? Sini. Ya, ini. Dan 24,3% bilang 3 sampai 5 jam, dan ada paling besar 43,2 6 sampai 8 jam. Ya. Oke, Dan- terus Terus ini hasil dari data kita itu ambil datanya 37 responden itu dari Google Form. Jadi kita ambil dari Google Form, terus kita menanyakan seberapa sering Anda itu memakai internet itu untuk buat belajar atau nyari materi. ya. Terus ini buat internet itu kita kasih skala dari 1 sampai 5. 5 itu sangat membantu dan 1 itu tidak membantu. Dan kalau untuk internet sekitar 18 responden itu mayoritas menyebutkan itu bahwa internet itu sangat membantu untuk edukasi. Sedangkan kalau untuk platform apa aja yang paling berguna untuk pembelajaran, paling banyak data itu tersebar oleh jurnal khusus sama AI, tapi yang paling banyak itu adalah YouTube dengan sekitar 28 responden menyatakan bahwa YouTube itu paling membantu untuk pembelajaran. Yang paling membantu apa yang paling sering digunakan? Paling sering digunakan. Oke. Lanjut. Ya, ini hasil data dari pertanyaan. Valid. Apakah penggunaan internet pernah mengganggu waktu belajar? 40% bilang tidak, dan 59 bilang iya. Di sini juga, apakah internet membantu meningkat prestasi belajar kamu? Dan 13% bilang tidak membantu, terus ada 13 lagi bilang kurang membantu, dan 32 bilang sangat membantu, kepotong, dan 40% bilang cukup membantu. Jadi berdasarkan analisis kita itu kalau data menunjukkan bahwa 78% orang itu merasa bahwa internet itu mempermudahkan proses pembelajaran siswa. Jadi dari semua responden mayoritas menyatakan bahwa internet itu membantu pembelajaran. Dan rata-rata para responden yang menyatakan bahwa mereka itu menghabisi waktu sekitar 6-8 jam di internet. Lalu bermain, tapi juga buat bermain game, nonton video konten, dan lainnya. Berdasarkan hasil survei terhadap 37 responden yang menjawab, internet memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar dan edukasi. Jadi mereka mayoritas sepakat bahwa internet itu sangat membantu untuk edukasi. Oke. Ya. Runa, dan juga sebagian besar responden merasa platform dan juga platform seperti YouTube, jurnal, kursus online, dan AI tools. Selain digunakan untuk edukasi, internet juga banyak dimanfaatkan juga untuk hiburan. Jadi selain mereka mengatakan bahwa selain pembelajaran, mereka juga menggunakan internet untuk hiburan dan juga bermain game. Walaupun internet cukup membantu meningkatkan prestasi belajar, penggunanya juga dapat mengganggu waktu belajar. Jadi dari hasil analisis kita, bahwa dapat bisa membantu, tapi juga dapat bisa menghambat pembelajaran. Oke. Nah, dalam penggunaan internet, manfaat edukasi dapat lebih maksimal. Ya, itu saya dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.